Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar pembelajaran daring, yaitu dengan mapel fikih ya. Marilah pembelajaran hari ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Untuk pertemuan kali ini, kalau minggu kemarin kita tentang sholat jamak dan sholat qashar, sekarang tetap berkisar tentang sholat, yaitu masuk pada bab 3, sholat bagi orang sakit dan musafir. Namun pada pertemuan kali ini Ustadzah ingin menyampaikan sholat bagi orang sakit. Sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Sejak umur 9 tahun kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat dalam kondisi apapun ya. Kita wajib melakukan sholat dalam kondisi apapun. Adapun ada beberapa orang-orang tertentu yang diberi keringanan untuk tidak melaksanakan sholat. Yang orang tidak melaksanakan sholat, ada orang yang boleh tidak melaksanakan sholat, yaitu yang pertama adalah orang gila atau kehilangan akal. Jadi kalau orang gila atau kehilangan akal itu sudah tidak wajib melaksanakan sholat. Namun kalau apabila itu sembuh dari sakit jiwanya, dia harus mengerjakan sholat lagi. Kemudian yang boleh juga tidak mengerjakan sholat yaitu orang yang tertidur, misalnya tertidur sehingga tidak dengar waktu sholat duhur, masuk ke sholat asar, maka orang itu saat bangun wajib langsung melaksanakan sholat duhur karena tidak ada kesengajaan, kecuali memang sengaja tidur, itu tidak boleh. Kemudian orang yang lupa tidak sholat duhur misalnya, dia merasa sholat namun ternyata dia lupa, maka dia boleh mengerjakan setelah dia mengingatnya. Namun lupa ini jangan dibuat sengaja, tidak boleh. Nah, orang lupa katanya boleh tidak sholat, jangan. Kalau sengaja itu tidak boleh ya anak-anak. Itu ada 3 orang yang boleh tidak melaksanakan sholat, tapi bagi yang tidak termasuk itu tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, contohnya apabila kita sakit. Nah, apabila kita sakit itu kita tetap wajib melaksanakan sholat. Apabila kita tidak bisa berdiri melaksanakan sholat, boleh dengan duduk. Nah, pembelajaran hari ini kita akan melaksanakan orang yang sakit tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri. Nah, pertama anak-anak yang perlu kalian lakukan, ini sholat dengan cara duduk apabila kondisi sakit dan tidak bisa untuk melaksanakan sholat berdiri. Nah, nanti kalian bisa praktekkan. Pertama duduk seperti ini anak-anak, seperti duduk di antara 2 sujud. Nah, setelah itu berniat, misalnya berniat sholat subuh. Nah, niat itu boleh dibacakan dengan nyaring, tapi boleh juga cukup dalam hati. Nah, ini niat sholat subuh 2 rakaat. Ini duduk. Setelah itu, setelah niat, maka takbir, tangannya diangkat ya, takbir. Nah ini takbir, tetap bersedekap. Nah seperti ini anak-anak. Nah tangannya, kedua tangan kemudian bersedekap ya, tetap dalam kondisi duduk. Setelah itu membaca doa iftitah, al-fatihah dan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Nah kemudian jika sudah selesai baca surat-surat pendek, maka ruku cukup menundukkan kepala sedikit. Nah, posisi tangan sudah tidak sedekap lagi, taruh di atas pangkuan kita. Nah, sedikit menunduk, membungkuk sedikit itu pada saat ruku. Setelah itu i'tidal. Nah, i'tidal baca sami Allah ya. I'tidal posisi tangan diangkat, posisi tetap. Nah, i'tidal. Setelah i'tidal kemudian jangan lupa kedua tangan diangkat dengan kepala ditegakkan, agak tegak, tidak bungkuk seperti tadi, tetapi ditegakkan lagi. Setelah i'tidal tentu kalian akan melakukan sujud ke bawah. Nah, ini ya, sujud
sujud seperti ini, kemudian sujud, setelah sujud duduk di antara dua sujud seperti ini posisinya, duduk di antara dua sujud yaitu seperti ini. Nah setelah itu sujud lagi, namun apabila setelah sujud kan kita mau melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, maka kembali lagi membaca Allahu Akbar seperti semula. Nah seperti semula ya, seperti semula anak-anak. Nah seperti semula ini anak-anak, berniat seperti semula kalian baca lagi surat Al-Fatihah, kemudian kalian baca surat pendek. Setelah itidal lagi seperti tadi, ruku, membukukan kepala sejenak, kepala sedikit, kemudian itidal, tangan di atas kepala, dekat kepala lagi, kemudian badan agak tegak, sujud lagi seperti ini ke bawah ke rakaat kedua. Nah, ke rakaat kedua. Setelah itu duduk di antara dua sujud seperti ini posisinya ya, seperti ini. Nah kemudian sujud lagi, baru tahiyat akhir. Nah kalau tahiyat akhir gini biasa. Jika sholat isya yang 4 rakaat atau 3 rakaat ya tahiyat awal seperti ini, duduk seperti kalian duduk tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir tetap agak dimiringkan kalau kita duduk ya, dilakukan semampu kalian karena ini posisi kalian dalam keadaan sakit. Kemudian salamnya biasa menoleh ke kanan dan ke kiri. Itulah merupakan salah satu cara melaksanakan sholat pada saat kondisi sakit, dapat dilaksanakan dengan cara duduk. Nanti setelah kalian mendengarkan penjelasan Ustadzah tentang cara melaksanakan sholat yang duduk, nanti kalian praktekkan, kemudian di video dikirim ke Ustadzah seperti ini, sholat dengan cara duduk, praktekkan, tidak usah dibaca secara nyaring. Karena pembelajaran ini diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa mempraktekkan apabila kalian itu kondisi sakit dan tidak bisa berdiri, sehingga bisa dipraktekkan. Tapi mudah-mudahan kita semua sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, belajar fikih tetap semangat kelas 3. Nanti tugasnya praktek sholat dengan cara duduk, sholat subuh, kemudian di video dikirim kepada Ustadzah. Tidak perlu dibacakan secara nyaring, cukup gerakannya aja dulu. Kiranya itu saja. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.